Tidak dapat disangka bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Sedangkan informasi pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia. Namun, saat ini kita dapat lakukan dalam hitungan detik saja. Perkembangan teknologi bisa kita manfaatkan dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Yainen Fadila. Sesuai dengan judul video kali ini, yaitu perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perdagangan, khususnya perdagangan online. Tapi aku nggak sendiri. Aku ditemani oleh dua temanku, yaitu Fatum Afranasela dan Iriel Aurelio. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi itu terbagi dari 3 masa. Yang pertama itu ada masa prasejarah. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Ketiga, masa modern tahun 1973 sampai 1990. Yang pertama itu masa prasejarah. Pada masa prasejarah, pengenalan bentuk-bentuk yang mereka temukan yang didapatkan pada dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Kemudian, masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Yang pertama, 3000 sebelum Masehi, yang itu bangsa Mesir kuno menggunakan hieroglif sebagai huruf. Kemudian itu tahun 500 sebelum Masehi itu menggunakan serat pohon papirus sebagai media informasi karena lebih kuat dan fleksibel. Kemudian masa modern tahun 1400 sampai sekarang. Di tahun 1455 itu, seorang bernama Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi. Kemudian tahun 1973 sampai 1990, internet diperkenalkan, kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP. Kemudian tahun 1991 sampai sekarang, itu diperkenalkan istilah WWW atau World Wide Web oleh CERN di tahun 1993. Kemudian tahun 1994, pertumbuhan internet sangat cepat dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Kemudian sejarah e-commerce. E-commerce itu pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 1994. Ketika spanduk elektronik pertama kali digunakan untuk promosi dan periklanan di halaman web atau website. Kemudian antara tahun 1998 dan tahun 2000, banyak perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Kemudian di Indonesia sendiri, e-commerce itu dimulai tahunnya 1996 dengan berdirinya Viacom, Intrabumi atau Dinar sebagai pelopor transaksi online. Kemudian proses operasional dari e-commerce. Yang pertama itu konsumen melihat situs website e-commerce. Proses operasional e-commerce. Yang pertama, itu konsumen harus melihat situs website e-commerce seperti misalnya di Shopee atau di Lazada atau Tokopedia. Kemudian nomor 2, langkah selanjutnya itu konsumen melakukan pemilihan produk di website dan melakukan pemesanan dari produk yang dipilih.
konsumen itu harus misalnya mau membeli tas, jadi dia lihat-lihat dulu di Shopee kayak tas apa yang mau dibeli, seperti itu. Yang ketiga, konsumen juga memberikan data-data pribadi dan juga data alamat pengiriman secara lengkap. Yang keempat, konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan sistem pembayaran yang telah ditetapkan. Jadi setelah memberikan alamat yang lengkap membayar transaksi, baru tasnya itu yang dipesan dari online shop, itu baru bisa dikirim. Perkenalkan, nama saya Fatuma Afranasela, NIM 2020311193. Di sini saya akan menjelaskan lanjut tentang sistem pembayaran e-commerce, jenis-jenis e-commerce, dan pemanfaatan teknologi dalam bidang perdagangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran e-commerce. Sistem pembayaran e-commerce terdiri dari 3, yaitu yang pertama, sistem pembayaran COD atau Cash on Delivery. Yang kedua, sistem pembayaran transfer, dan yang terakhir, sistem pembayaran menggunakan kartu kredit. Pertama, sistem pembayaran Cash on Delivery atau COD merupakan pembayaran yang dilakukan di tempat pada saat pengiriman produk. Pembayaran pada sistem COD dilakukan langsung secara offline antara penjual dan pembeli. Sistem COD ini masih kerap digunakan oleh banyak orang yang ingin bertransaksi dengan melihat produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarkannya. Yang kedua, sistem pembayaran transfer. Sistem pembayaran transfer biasanya dilakukan melalui setoran tunai di bank, transfer melalui ATM, internet banking, ataupun mobil banking. Sistem pembayaran transfer merupakan sistem pembayaran yang paling sering digunakan oleh banyak pembeli, karena transfer merupakan salah satu cara yang lebih mudah melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Sistem transfer biasanya dilakukan secara manual, apalagi tidak semua orang yang mempunyai kartu kredit. Dan yang terakhir, sistem pembayaran menggunakan kartu kredit. Biasanya kartu kredit ini menghubungkan antara toko online, perusahaan penerbit kartu kredit, dan juga dengan bank penerbit kartu. Sistem pembayaran ini yang paling umum dilakukan pada transaksi online, karena penggunaan kartu kredit merupakan pembayaran yang paling populer dilakukan dengan kemudahan yang ditawarkan. Pemegang kartu kredit tersebut hanya diminta untuk memasukkan data, maka proses pembayaran yang dilakukan itu secara otomatis dengan mudah. Saat ini, pembayaran menggunakan kartu kredit di toko online shop manapun didukung sejumlah promo-promo menarik, seperti diskon, cicilan 0%, hingga program cashback oleh bank-bank penerbit kartu kredit tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce terdiri dari 4, yaitu yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumers atau B2C. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Dan yang keempat, customer to business atau C2B. Yang pertama, business to business atau B2B. B2B yaitu memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain. Contohnya seperti website e-commerce B2B adalah Biji dan Ralali. Di sini, Biji merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Biji menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Produk yang disediakan oleh Biji sendiri yaitu office supplies atau ATK, elektronik, pantry, dan lain-lain. Sedangkan Ralali merupakan salah satu perusahaan B2B e-commerce Indonesia yang menjualkan produk-produk MRO atau Maintenance, Repair, and Operational dengan perusahaan PT Raksa
laju lintang yang telah aktif sejak 2013, Ralali menyediakan berbagai macam kebutuhan otomotif, alat ukur GPS, dan peralatan listrik lain. Yang kedua, B2C atau Business to Consumers adalah proses transaksi antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Contoh B2C adalah Lazada, Amazon, dan Traveloka. 3 aplikasi di atas merupakan bisnis B2C yang cukup populer di Indonesia. Yang ketiga, C2C. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Contohnya platform C2C adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Yang terakhir adalah C2B. C2B adalah pembalikan utuh transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Contohnya seperti www.istokpoto.com. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi dalam bidang perdagangan. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman telah berubah, di mana banyak sekali perkembangan tidak dapat terhitung, salah satunya dari segi teknologi itu sendiri. Hampir setiap negara pasti ada perubahan teknologi dan perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu adalah teknologi sebuah website yang dapat diakses lewat internet, sekarang sudah ada website toko online. Tentu ini yang disebut dengan perkembangan teknologi yang tiada habis dan hentinya di zaman sekarang. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah electronic commerce atau e-commerce, atau perdagangan secara elektronik. Electronic commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet, memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Hal ini lantas dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Jika kita melihat sudah banyak sekali toko online yang ada di dunia ini, khususnya di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Toko-toko online yang ada sangat beragam, mulai dari toko online yang khusus menjual barang fashion dan toko online yang menjual barang bekas. Ada juga toko online yang menjual barang universal, yaitu semua jenis barang. Di zaman sekarang, untuk menjual suatu barang sangat mudah sekali. Kita bisa memanfaatkan sosial media untuk promosi barang yang akan kita jual, bergabung bersama marketplace yang intinya kita berdagang secara online. Di Indonesia sendiri terdapat banyak aplikasi yang menjual barang-barang online seperti Bukalapak. Bukalapak merupakan perusahaan e-commerce asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Awalnya pelaku UMKM untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan ini kini berekspansi ke berbagai bisnis-bisnis yang lain. Yang kedua ada OLX. OLX Group memiliki Naspers asal Afrika Selatan yang didirikan pada 2006. Sedangkan OLX Indonesia adalah tempat di mana kalian dapat menemukan barang-barang lama dan berkualitas. Yang ketiga, Lazada. Lazada Group adalah perusahaan e-commerce Asia Tenggara dimiliki oleh Alibaba Group pada tahun 2012. Berikutnya adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan asal Indonesia yang berdiri sejak 2009. Tokopedia telah mengembangkan rencana untuk mendukung usaha mikro kecil dan UMKM dan individu kembangkan bisnis. Dan yang terakhir adalah Shopee. Shopee pertama kali didirikan pada 2009 oleh Forest LE. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2000. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perdagangan, di sini kita bisa simpulkan bahwa manfaat teknologi informasi dalam bidang perdagangan tersebut terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, kita dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual beli. Yang kedua, hemat biaya atau hemat modal, karena tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan toko. Dan yang ketiga, dalam mempromosikan di bagian perdagangan menjadi sangat tepat dan efektif. Yang keempat, pendataan dalam berdagang dapat menjadi lebih mudah. Yang kelima, transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli. Yang keenam, target pemasaran dalam perdagangan yang sangat luas. Dan yang terakhir, mempermudah dalam penyimpanan data-data penjualan dan pembeli.
Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi di dalam bidang perdagangan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena investasi yang berlangsung secara besar-besaran. Dengan meningkatkan produktivitas dunia industri, kemajuan teknologi akan meningkatkan produktivitas industri baik dari industri teknologi dan aspek produksi. Dampak positif perkembangan teknologi informasi di bidang perdagangan, yang pertama dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contohnya, jasa pembuatan deskripsi produk yang dilakukan oleh copywriter. Yang kedua, mempermudah transaksi karena menggunakan sistem internet tanpa ada batasan waktu, akses, maupun lokasi. Yang ketiga, semakin mudah mempromosikan suatu produk karena memiliki jaringan pemasaran yang lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih efisien tentunya. Di bidang yang pertama, menyebabkan banyak kasus penipuan bisnis online. Misalnya, setelah uang ditransfer, namun barang belum diterima. Yang kedua, dapat kehilangan sebuah kepercayaan dari para konsumen. Ketiga, adanya pencurian jaringan secara ilegal untuk mengubah atau menghancurkan file yang sangat rahasia dan berharga. Contohnya, pembobolan ATM yang dilakukan secara online. Yang keempat, kehilangan kesempatan berbisnis karena gangguan pelayanan. Biasanya, kesalahan ini bersifat non-teknis seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam. Guys, aku akan kasih tahu kalian bagaimana sih kita bisa menggunakan aplikasi e-commerce. Aku menggunakan salah satu aplikasi yaitu Shopee. Kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Nah, berhubung aku udah download, jadi aku tinggal klik aja aplikasi Shopee. Ini adalah tampilannya. Di aplikasi Shopee itu kalian bisa juga dapat banyak banget fitur-fiturnya. Ada tombol pencarian, ada Shopify, ada Shopee Mall, ada berbagai macam pembayaran meliputi pulsa, tagihan, hiburan, gratis ongkir, cashback, Shopee Game, Shopee Mart, COD, Shopee Fashion, Shopee Liga, Shopee Video, Shopee Barokah, banyak banget di sini. Oh iya, di aplikasi Shopee ini kalian juga bisa mendapatkan flash sale atau barang diskon. Di sini juga banyak banget berbagai macam barang atau produk bisa kalian dapatkan di sini. Di aplikasi Shopee juga ada juga Shopee Food. Jadi kalian bisa beli makanan di sini. Nah, gimana sih kalau kita mau beli barang di aplikasi Shopee? Yang pertama, kalian tinggal klik aja tombol pencarian, kalian ketik barang yang kalian inginkan. Nah, ini ada pilihan produk-produknya, kalian bisa pilih-pilih di sini. Di Shopee juga ada barang terbaru, terlaris, mall, star, gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Di sini juga ada filter. Di dalam filter ini ada lokasi, metode pembayaran. Kalian bisa pilih tuh mau COD atau cicilan. Di dalam filter juga ada kategori, batas harga, tipe penjual, penilaian, pengiriman, program promosi, brands. Kalian bisa atur ulang di sini. Pilih deh barang yang kalian inginkan. Jika kalian sudah pilih, jangan lupa kalian perhatikan pula rincian produknya, apakah produk itu masih tersedia, dan juga kalian jangan lupa membaca deskripsi produknya.
Di dalam aplikasi Shopee juga ada penilaian produk. Di dalam penilaian produk ini bisa kalian jadikan sebuah referensi di aplikasi Shopee. Kalian juga bisa menanyakan perihal produk masih ada atau tidak, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain kalian bisa juga tanyakan sini. Kalian juga bisa beli sekarang, atau kalian bisa menambahkan barang kalian dulu ke keranjang. Kalau aku mau beli sekarang, kalian tinggal pilih deh pilihan warnanya, model tali, dan jangan lupa jumlah barangnya. Kalau barang yang kalian cari benar-benar oke, langsung aja kita check out. Dalam check out ini berisi data-data diri kalian, jadi perhatikan baik-baik. Di sini meliputi alamat pengiriman, ada opsi pengiriman, kalau kalian ada voucher Shopee, kalian bisa gunakan voucher Shopee-nya. Di sini juga ada koin. Kalau kalian punya koin Shopee, silakan aja pakai. Nah, metode pembayaran ini meliputi transfer bank, kartu kredit, Alfamart, OkClik, Laku-Laku. Kalian bisa pilih di sini. Kali ini aku akan menggunakan metode pembayaran Alfamart. Kalau kalian rasa data diri kalian sudah benar, kalian bisa Kesimpulannya, pengaruh dan fungsi teknologi informasi secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan bisnis. Teknologi yang semakin maju juga berdampak negatif dan positif bagi dunia usaha. Jadi, untuk menyikapi hal tersebut, jadilah pembeli yang cerdas, teliti sebelum membeli, dan carilah informasi mengenai online shop tersebut. Dan juga pilihlah cara yang paling aman dalam berbayar. Dengan begitu, diharapkan kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama kita berbelanja online. Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.